Yo, selamat sore, Suster Afrida. Apa kabar? Selamat sore, Suster Eti. Kabar baik, puji Tuhan. Oke, lagi sibuk apa? Ini sudah sore, jadi hari ini adalah hari libur, ya, hari Jumat, tadi libur. Jadi saya bersih-bersih di komunitas seperti itu, Suster. Oke, jadi santai-santai ya, santai-santai di rumah begitu Kak Suster ya. Santai di rumah, ya, Suster. Oke lah. Ya, kalau begitu saya bisa ambil waktunya sedikit, ya paling kurang 15 menit sampai 20 menit ya. Ya, kita akan mengadakan sesi coaching. Coaching berbeda dengan training, berbeda dengan konseling, juga berbeda dengan sharing ya. Dalam sesi coaching ini saya akan berperan untuk memfasilitasi suster menuju tujuan yang ingin dicapai dengan menemukan solusi, juga mungkin ada masalah-masalah sehingga akhirnya memperjelas tujuan suster. Nah, kita bisa melanjutkan. Nah, kalau begitu di akhir sesi coaching ini apa yang ingin suster capai? Oke, yang saya ingin capai yaitu saya tidak takut untuk disupervisi oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi apa adanya di dalam kelas, tidak takut seperti itu. Tidak takut saat disupervisi oleh Kepsek, ya suster ya? Benar-benar, Suster. Ya. Kalau boleh tahu, apakah memang sebelumnya itu ada perasaan takut atau grogi atau bagaimana, suster? Oke, sebenarnya ada rasa takut, rasa grogi, rasa ini karena kenapa? Ketika nanti saat saya bilang, oke, bulan depan kita akan menjalankan supervisi untuk wali kelasnya, itu saya sudah, aduh, nanti saya baik kah tidak ya? Saya baik kah tidak? Seperti itu sudah pikiran seperti itu. Itu sih, Suster. Oh, oke lah ya. Kalau ya kita bisa melihat lagi. Kalau begitu, tantangan emosi yang suster hadapi itu apa? Tantangan sepertinya ini takut, ketakutan, takutnya di komentari oleh kepala sekolah, kamu mengajar tidak bagus. Itu sebenarnya rasa takutnya, iya, muncul. Jadi takut karena akan dinilai oleh Kepsek, begitu ya suster ya? Iya, benar. Ya. Lalu apa suasana yang diperlukan untuk melangkah menuju tujuan perubahan itu? Jadi suasana yang diperlukan menuju tujuan yang suster ingin berubah itu ya? Ya, jadi suasana yang saya butuhkan sebenarnya tenang, menenangkan diri dan yakin kepada diri bahwa kamu bisa. Kamu sudah berapa ini mengajar sudah berapa lama, jadi kenapa harus khawatir dan harus ragu-ragu dengan diri? Seperti itu, tenang dan juga percaya diri bahwa saya bisa, seperti saya bisa. Itu yang. Oke. Tenang dan percaya diri, meyakinkan diri bahwa Anda bisa. Ya, suster ya. Ya, kalau di skala ya 1 sampai 10. Nah, di angka berapa sekarang? Oh, sekarang baru di angka 4 sepertinya, Suster. Oh, berarti masih di bawah rata-rata, suster ya? Rata-rata ya. Ya, kalau begitu angka berapa yang sebenarnya diinginkan? Kalau saya sih tidak mungkin kalau saya 10 itu Tuhan ya, sempurna sekali. Tapi saya mau mungkin di bawah 10, 9 kah atau 8 seperti itu sudah lumayan buat saya seperti itu. Iya, benar sekali ya. Jadi bisa menetralkan begitu ya, suster ya. Rasa semua kan ada di dalam diri saya, tapi bagaimana saya bisa mengolah itu? Ya. Lalu apakah mengalami suasana ini sebelumnya? Sebelumnya ada perasaan-perasaan yang menghantui suster seperti itu? Iya, kalau saya sih mungkin karena dulu waktu saya kecil, saya sering disuruh maju ke depan oleh guru saya, dan itu terpaksa sebenarnya. Saya tidak suka, tidak mau, tapi terpaksa disuruh maju ke depan, disuruh tampil, terus nanti komentari lagi, seperti itu. Sudah disuruh tampil, dikomentari lagi. Itu jadi takut. Itu suasana yang pernah saya alami, suster. Oke, jadi dengan adanya suasana itu, maka sekarang suster kalau misalnya di supervisi juga malah menjadi takut karena takut dengan komentar-komentar yang
notabene-nya negatif. Begitu ya, Suster ya? Iya, Suster. Iya, ya. Lalu apakah Suster mengalami suasana ini sebelumnya, lalu bisa diakses kembali, misalnya ya setelah yang masa lalu itu, lalu setelah menjadi guru. Nah, sebelumnya itu apakah memang mengalami seperti itu? Masih takut, sangat takut, yang tadi misalnya kalau di skala masih 40% atau bagaimana? Masih sih Suster, masih. Itu terbawa sampai saat ini ya. Dan saya belum terlalu bisa untuk mengolahnya seperti itu. Kadang terlihat dengan perubahan dalam diri saya, misalnya makannya jadi tidak kurang nafsu makan gara-gara pikiran besok mau supervisi, di supervisi seperti itu. Jadi itu yang saya alami Suster, masih sih. Masih bisa perasaan itu masih semacam mengikuti Suster itu ya, untuk ya. Lalu selain yang Suster alami, apakah Suster pernah melihat orang juga mengalami suasana seperti itu? Oh, saya pernah melihat itu, dan beberapa kali sih ketika guru baru harus di supervisi, dan ini saya pernah mengikuti, makanya melihat mereka di ini kan micro teaching itu. Jadi sepertinya keringat dingin. Menekan tombol ini apa aja tidak jadi seperti ini loh. Salah-salah tenda seperti itu. Jadi kelihatan sekali groginya seperti itu. Pernah saya iya. Oke. Setelah mengalami lalu melihat teman guru baru yang disupervisi, apakah dapat Suster membayangkan suasana itu bahwa seandainya terjadi dengan saya sebagai guru baru, lalu harus semacam diuji apakah layak untuk diterima di sekolah ini atau tidak, itu bagaimana perasaan Suster? Saya juga deg-degan sih. Saya juga lihat mereka tuh seperti membayangkan diri saya yang berdiri di depan orang dan berkeringat, seperti itu. Saya mengalami hal itu. Maksudnya saya seperti merasa bahwa saya yang di depan sana seperti itu. Oh iya. Jadi membayangkan seperti diri sendiri. Lalu apa yang bisa Suster sadari bahwa perasaan-perasaan ini apakah mendukung atau tidak mendukung? Jadi apa kesadaran Suster saat ini? Oke, kesadaran saya bahwa sebenarnya suasana hati yang ketakutan ini sebenarnya tidak mendukung, karena ketika saya takut, saya tidak bisa menjalankan tugas saya dengan baik, khususnya mengajar, apalagi harus berdiri di depan anak-anak. Walaupun saya tahu, walaupun ada kepala sekolah, saya harus tetap alami saja, memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan yang ininya sih bersikap tenang sih sebenarnya, tidak usah khawatir berlebihan. Kalau memang dikomentari bagus untuk pertumbuhan diri sebenarnya sih Suster, seperti itu. Berarti dapat saya katakan bahwa sebenarnya Suster paham ya tentang tantangan ini, bahwa tantangan ini akan membantu untuk berkembang, atau bagaimana Suster? Iya, sebenarnya tantangan ini sebenarnya untuk berkembang, supaya ketika saya disupervisi, saya ada rasa takut, saya mau berjuang, dan ketika saya dikomentari pun itu sebagai bentuk perhatian kepala sekolah untuk saya, supaya saya lebih bagus lagi untuk mengajar, kreatif lagi, seperti itu sih Suster. Oke. Berarti dalam hal ini apakah memang Suster menerima tantangan ini untuk dikomentari atau menolak? Jangan dikomentari deh, seperti itu, atau bagaimana? Untuk saat ini sih saya menerima karena memang saya guru dan harus dievaluasi terus-menerus supaya bisa lebih profesional dalam mengajar, seperti itu. Saya menerima sih Suster. Oh iya, kalau boleh tahu bagaimana menerima tantangan ini? Saya menerima tantangan ini dengan ketika ditanya supervisinya maunya kapan, saya akan menjawab, oh iya saya bisa di tanggal ini, saya bisa di tanggal ini. Jadi kalaupun Suster kepala sekolah menunjuk saya supervisi kapan, misalnya bisa tidak Suster Alfrida di tanggal ini, saya langsung jawab iya Suster, oke saja, saya siap kapanpun dimanapun, seperti itu. Saya menerima, walaupun ada rasa takut tapi menerima. Oke, oh ya, selain menerima tantangan, lalu bagaimana Suster menghargai tantangan ini sehingga akhirnya
tantangan ini ya bisa dikatakan bahwa positif lah untuk suster, Oke. menghargai. Oke, suster. Jadi rasa takut, saya selalu berpikir rasa takut itu akan ada terus di dalam diri saya, tidak akan hilang. Tapi saya menghargai dengan hal yang tantangan ini, saya menghargai dengan apa ya, melakukan yang terbaik, lebih baik lagi. Maksudnya kalau memang ada komentar-komentar yang akan diberikan, berarti dari komentar itu saya siap untuk mengubahnya. Makanya komentar negatif harus diubah menjadi baik ke depannya, terus yang komentar positif mungkin lebih ditingkatkan seperti itu. Itu sih. Oh ya ya ya. Ya, oke. Selain menghargai tantangan yang itu dengan menerima masukan ya sifatnya positif dalam hal ini untuk ditingkatkan, dan yang ya bisa dikatakan bahwa kritikan lah ya, atau kata-kata yang negatif yang sebenarnya untuk membangun juga sih. Lalu pelajaran apa yang diambil? Oke, pelajaran yang diambil yaitu satu hal, menjadi seorang guru itu adalah memberikan yang terbaik untuk para siswa-siswanya. Jadi ketika kepala sekolah berkomentar, berarti dia mau saya menjadi orang yang profesional seperti itu, memberikan bagi siswa-siswa saya di kelas, dan juga ketika tantangan ini berlangsung, sebenarnya pelajaran yang bisa saya ambil yaitu saya harus tetap terus belajar dan terus berusaha, itu loh, suster. Bukan hanya di titik seperti itu. Itu sih, suster. Ya, ya. Nah, selain pelajaran yang diambil, ya tentunya pelajaran yang baik untuk diri sendiri ya, juga pasti ada harapan dong. Nah, harapan apa yang suster ingin sesuaikan ya, sesuai dengan ya tujuan yang tadi suster kemukakan di sana ya, harapan suster itu? Harapan saya sih bahwa saya terus akan berubah, maksudnya ke arah yang lebih baik ya, menjadi guru yang lebih baik. Jadi walaupun hari ini misalnya supervisi yang ini masih dikomentari seperti itu, jadi harus merubah itu menjadi lebih baik lagi. Terus memang kadang kan suasana hati, suasana hari, suasana kelas kan kadang juga mempengaruhi, no, suster. Saya tetap bersikap tenang. Terus harapan saya sih, walaupun ada rasa takut di dalam diri, tetap terus memberi yang terbaik, ya, memberi yang terbaik bagi anak-anak dan sekolah. Oke, ya, suster ya. Ya, oke. Selain harapan yang suster tadi sudah kemukakan, lalu kenyataan apa yang perlu diubah? Kenyataan sekarang yang perlu diubah? Kenyataan yang perlu diubah yaitu pemikiran saya harus yang diubah sebenarnya. Pemikiran saya, maksudnya saya berpikir bahwa ketika kepala sekolah berkomentar tentang hal-hal yang perlu saya ubah, berarti oh, kepala sekolah ini sepertinya dia itu pintar sekali, atau dia bisa mengajar dengan baik atau bagaimana. Tapi saya harus mengubah pikiran itu dengan cara bahwa kepala sekolah mengomentari saya ketika di supervisi itu, dia mau supaya saya lebih baik seperti itu, lebih baik dari kemarin, dan juga kenyataan juga yang perlu diubah. Kalau ini pemikiran saya ya, pertama. Yang kedua, kenyataan yang diubah yaitu rasa takut itu akan selalu ada. Tapi bagaimana saya mengolah hal itu sehingga walaupun ada rasa takut, tapi saya tetap tenang untuk menghadapi rasa takut itu. Itu sih, suster. Oke, suster ya. Ya, kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Terima kasih banyak, suster. Dan apakah dari sesi coaching ini, nah, adakah hasil yang bisanya memenuhi coaching goals atau tujuan dari yang tadi ingin suster capai? Apakah dari sesi coaching kita ini menjawabi tujuan yang ingin suster capai? Iya, suster, sangat menjawab, karena saya menemukan hal-hal baru ya dari sesi coaching ini, bahwa sebenarnya
ketika kepala sekolah berkomentar itu dia mau saya menjadi guru yang lebih baik, dan yang berikutnya goal setting saya kan saya tidak usah takut ketika disupervisi. Jadi saatnya supaya saya lebih tenang, seperti tadi ya saya katakan di awal bahwa saya harusnya lebih tenang walaupun ada rasa takut, tapi tetap tenang dan percaya diri bahwa saya bisa. Oke, ya. Kalau begitu terima kasih banyak Suster untuk sesi coaching kita ini, dan semoga bermanfaat menjadi guru yang ya dari hari ke hari dengan adanya masukan-masukan dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru, anak-anak juga bisa bermanfaat untuk Suster untuk lebih profesional sebagai guru, juga tentunya pelayanan Suster juga semakin maksimal untuk anak-anak. Oke, sukses, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Suster Eti. Selamat sore. Sore dah.